Bentar ya, bentar. Tes 1 1 2 3 dicoba tes. Oke, saya balikkan kamera saya dulu. Iya. Ya. Selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada ya. Jumpa kembali teman-teman bersama dengan saya dalam acara Edis TV, acara diskusi ya seputar iman Islam dan seputar iman Kristen. Nah, tapi topik malam ini nampaknya kita berbicara dulu seputar iman kita, iman kekristenan kita ya. Karena saya ini masih saja mendengar begitu ya, ketidakpuasan begitu atas 3 orang ini ya. Makanya kalau misalnya teman-teman sekarang melihat ya ada Bom atau ada Rudy ya atau ada RK, mereka sedang live. Saya kasihlah kesempatan lah mereka. Nampaknya mereka sudah berteriak-teriak, "Tolong terima saya diskusi dengan Edis." Jadi nampaknya nih mereka sudah ngebet banget pengen diskusi dengan saya. Jadi saya terima sajalah dulu ya. Jadi tolong teman-teman kabarkan baik kepada Bom, kepada Rudy maupun kepada RK ya. Dengan tujuan yang baik ya. Jadi saya mengundang mereka, silakan kalian naik ke sini. Supaya jangan ngomong-ngomongin saya di belakang begitu. Sebenarnya saya sudah lama mendengar tentang ini, tetapi saya cobalah tanggapi. Karena ini naik lagi ke permukaan. Isu ini itu naik lagi ke permukaan. Sehingga perlu untuk nampaknya saya tanggapi dulu nih. Supaya kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Karena masih banyak juga orang-orang Kristen yang belum bisa memahami apa yang saya utarakan ketika itu. Yuk, silakan. Yang tahu mereka, boleh. Jangan nanti udah saya beri kesempatan, nanti masih saja ngomong-ngomong di belakang terus. Jangan begitu ya. Ngomongnya tidak terang-terangan, ngomongnya masih sembunyi-sembunyi begitu. Jadi supaya tidak seperti itu, ayo saya berikan waktu dan kesempatan. Jadi bagi teman-teman yang tahu mereka, silakan langsung saja ditelepon mereka supaya mereka menghentikan acara mereka ya, karena kalau mereka siaran pun nggak ada yang nonton. Ya. Silakan sekarang juga teman-teman untuk telepon 3 orang ini ya, baik Rudy, baik Bom maupun RK, supaya mereka puas dan supaya saya mengajari mereka ya begitu. Karena ilmu mereka ini ya memang saya harus katakan ya, mereka ini memang harus banyak belajar supaya ya tidak menjadikan batu sandungan seperti itu ya. Karena masih saja nih muslim-muslim juga masih naik ngomongin hal yang seperti itu ya. Ayo silakan. Si Rudy sudah ngirim pesan, saya nggak enak badan. Memang selalu aja ada alasannya. Rudy bilang, katanya saya tidak enak badan. Bom, silakan. Pak Bom ataupun Rudy. Pak Bom kan kemarin saya main ke channel dia. Terus saya tinggal kan. Ngamuk dia. Kau jangan lari, jangan lari. Nah, sekarang saya kasih kesempatan yuk. Ayo, supaya Pak Bom juga belajar begitu. Nah, silakan. Silakan, yuk. Saya beri kesempatan, yuk. Mau pansos kah kalian di sini? Ayo, saya kasih kesempatan kepada kalian. Atau mungkin karena mereka bertiga tidak berani nampaknya ya, mereka bertiga udah hilang. Mungkin pengikutnya, mungkin orang yang sepakat dengan mereka. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada yang tidak sepakat ya, jangan yang sepakat. Kalau sepakat jangan naik ke sini. Kalau sepakat dengan saya jangan naik ke sini ya. Oke, saya akan kasih naik dulu ada Alvaldor Manik. Oke, Alvaldor Manik. Selamat malam, Alvaldor Manik. Iya, selamat malam, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera.
Tolong dibantu Bang. Dari sini Bang ya. Bang, silakan. Oke. Horas Bang, Horas. Horas juga Bang Alfador Manik. Saya tanya dulu ya, Kristen Ini, ya. Ya saya Kristen Bang, saya Kristen. Ini Anda ini sepakat dengan saya atau sepakat dengan Rudi maupun Bombo maupun RK? Begini Bang, saya sebelumnya pernah melihat videonya Pak itu si Rudi dan Pak Bom Bom yang menyatakan mereka sudah minta maaf sebenarnya. Mereka sudah pernah upload video, terutama Pak itu Rudi sudah pernah ngomong, ada videonya upload, ya atas kehilapan selama ini saya minta maaf kepada adikku katanya, Edis. Nah, ingat Edis, saya ini abangmu katanya, saya ini seniormu. Makanya saya bingung Bang, ini kenapa kok masih berlanjut begitu terus? Kok Ya, ada apa ya? Karena mereka masih, gitu, selesai. Karena permintaan maafnya itu tidak tulus Bang, di belakang mereka masih ngomong terus. Gini, ini niatan saya ini bukan untuk membuat gaduh, tetapi untuk membuat clear begitu. Jadi supaya tidak ada lagi perkataan-perkataan yang ada di belakang begitu. Karena masih saja ini nampaknya juga itu Pak Bom Bom itu kalau nggak salah saya pernah lihat ada videonya juga menyatakan dia itu permintaan damai, minta maaf gitu, ada pernah saya lihat itu. Oke, ya karena kan perkataannya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi sekarang gitu loh. Yang terjadi sekarang mereka mengangkat lagi isu ini begitu. Katanya Edis itu menyesatkan orang Kristen karena mengatakan penyaliban Yesus itu kehendak iblis katanya. Makanya biar ini semenjak perselisihan antara Bang Edis dengan Pak Bom Bom dan Pak Rudi, saya langsung unfollow TikTok mereka kemarin tuh. Jadi ya karena saya prinsipnya kalau bisa kita ini sesama apologet seharusnya kan bersatu, saling mendukung. Gitu. Jangan saya setuju itu Bang. Jangan saling menjatuhkan kita selama Kristen gitu Pak. Karena kita ini minoritas di manapun berada gitu Pak. Baik. Makanya tujuan saya mengajak mereka diskusi ini supaya apa? Supaya mereka dan saya memiliki satu pemahaman yang sama begitu dan mereka tidak mengajarkan sesuatu yang salah begitu. Untuk Abang sendiri saya tanya nih. Apakah Anda percaya bahwa penyaliban Yesus itu adalah kehendak iblis? Kalau saya sih setuju dengan Bang Edis. Baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan yang satu kubu dengan mereka ya Bang ya. Siap. Terima kasih. Oke, turunkan ya Bang ya. Terima kasih. Yuk, silakan yuk. Karena masih ada segelintir ya orang-orang Kristen mungkin yang tidak memahami statement-statement saya atau tidak memahami apa yang tertulis di dalam Bible. Jadi silahkan perdiskusian ini ataupun perdebatan ini bukan untuk membuat sebuah kegaduhan, tetapi untuk membuat sebuah kejelasan tentang iman kita supaya tidak saling seperti menggantung-gantung nggak jelas begitu ya. Ayo. Saya berikan kesempatan karena mereka bertiga mungkin entah tidak berani atau entah ngeles. Rudi sudah kirim saya pesan. Rudi Yohanes barusan dia kirim saya pesan katanya badanku lagi nggak enak. Ya selalu mereka ini kelas. Tapi ya kalau ngomongin saya nggak ada cerita badan nggak enak. Giliran diajak debat, badannya nggak enak. Oke. Coba yang ini aja. Kalau memang mereka tidak berani naik, coba mungkin yang sependapat dengan mereka supaya isu ini tidak naik lagi ya. Karena isu ini nampaknya kok diangkat lagi ke permukaan begitu. Oke, saya kasih naik ada PSA Ardisi Hombing. Oke, dia tidak nyangkut. Kita kasih naik ada AA Nathan. AA Nathan. Teman-teman jangan salah paham dulu ya, jangan salah paham. Ini bukan mau bikin ribut-ribut tidak, tetapi bikin supaya jelas. Oh ya, Nathan, silakan nyalakan kamera dulu. Maaf dis, kadar dulu aku nggak pernah nyalain kamera. Baik, boleh nggak? Maaf ya Bang Nathan ya, saya turunkan Bang ya. Oke, kita kasih naik ada Roini Hutahuruk. Ini nampaknya diskusi internal Kristen ya teman-teman ya. Yang muslim-muslim nonton dulu ya, atau mengambil keuntungan dari itu. Oke, kita kasih naik ada Hutahuruk Lumban Soid. Sehat kuat. Aduh, ini mau saya naikkan Hutahuruk malah naik sehat kuat. Oke, sehat kuat. Selamat malam. Malam Bang. Oke, Kristen Bang.
Kristen. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Nggak bisa, Bang. Oke, baik, saya turunkan dulu ya Bang ya. Teman-teman jangan buang-buang waktu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa atau malu nyalakan kamera, nggak usah naik. Tidak akan saya izinkan bicara ya. Jadi pastikan teman-teman kalau mau naik sini, siap dengan menyalakan. Oke. Kita kasih naik ada... sebentar. Sabar ya. Yang tidak setuju ya. Hutauruk Lumban Soit. Terus lah ya. Horas Hutauruk Lumban Soit. Yang hari itu kita yang sama-sama berdebat di PK, bukan, di room Yusuf PI. Saya yang mempertanyakan tentang apakah memang Nabi Muhammad itu rohkan, itu yang hari itu sempat disinggung lah itu kemarin. Halo? Saya lupa lah. Begini, tema kita hari ini itu adalah mengenai isu lama yang nampak-nampaknya ini muncul ke permukaan lagi mengenai statement saya. Saya yang menentang Pak Rudi Yohanes, Bos. Saya setuju dengan Anda. Oke, kalau setuju berarti kita kasih kesempatan dulu kepada yang tidak setuju ya. Saya yang setuju. Maaf ya, saya turunkan ya. Oke. Ya, baik, saya turunkan. Salam. Ya, nampaknya teman-teman ya, baik Rudi Yohanes maupun Bom Bom maupun RK, nampaknya sepertinya mereka iseng-iseng saja untuk membantah saya, teman-teman. Nampaknya mereka ini hanya sekedar mungkin pansos saja, ya. Baut lah, begitu teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah atau para pengikutnya yang sepakat dengan dia, saya berikan kesempatan karena saya lihat orang-orang ini jagonya jago monolog begitu, tidak jago diuji dalam dialog. Kalau hanya ngomong sendiri begitu, apalagi ngomong dengan video saya, ya susah begitu. Ada itu orang yang membuat video saya seolah-olah sedang berdebat dengan dia, padahal dia lagi debat sama video saya. Yo, silakan. Berton atau siapa namanya saya? Berton kah atau apa gitu, silakan. Ada gitu video saya lagi debat sama orang, tetapi diedit sama dia seolah-olah lagi debat dengan dia. Mungkin teman-teman ya bisa hubungi Pak Bom Bom atau hubungi RK. Karena Rudi Yohanes sendiri itu sudah menghubungi saya, barusan dia kirim pesan sama saya, katanya dia lagi nggak enak badan. Ayo, silakan. Kita kasih dulu kesempatan kepada Siaga Gulo. Siaga Gulo. Ya, selamat malam Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Bantu Bang Edis. Bantu di sini ya. Oke, silakan. Oke, Ya. Kristen ya Bang ya. Ya, saya Kristen Katolik Bang Edis. Oke, Abang berada di posisinya bersetuju dengan saya atau berada di posisi setuju dengan Rudi, Pak Bom Bom, dan RK? Begini Bang Edis, saya sih nggak berpihak sama siapa, tapi saya ingin mau menjelaskan ada dua pertanyaan saya nih Bang Edis. Tentang kata-kata Bang Edis itu, penyaliban itu apakah rencana iblis atau rencana Bapa? Kalau memang rencana iblis berarti salib itu gimana menurut Bang Edis? Dan yang kedua Bang Edis, pertanyaan saya itu makanya saya tanya dulu Bang. Makanya saya tanya dulu. Kita fokus dulu ke sini Bang ya. Dalam diskusi baiknya kita itu menyelesaikan satu tema sampai selesai, sampai tuntas, tas begitu, clear. Gitu ya Bang ya. Jadi mau saya tanya dulu Bang, supaya saya mengerti posisi Abang Siaga. Apakah Abang ini yang setuju dengan pernyataan saya atau yang setuju dengan pernyataan dari Rudi maupun Bom Bom maupun RK? Oh iya. Tapi saya ini kan orang yang nggak Bang Edis nggak mendalami terus tentang agama ini, maksudnya belajar. Jadi mohon maaf ya Bang ya. Kalau seperti itu saya mohon maaf Bang, karena posisi Abang tidak jelas ya. Baik, saya turunkan dulu Bang. Mohon maaf Bang ya. Mohon maaf. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman tidak punya dasar pijakan yang jelas begitu alias abu-abu,
gimana? Kita mau mendiskusikan apa gitu ya. Sebentar, kita nanti akan ganti tema, kita masih tunggu. Jangan nanti kita mengundang mereka tiba-tiba kita udah ganti tema. Kasih kesempatan. Jadi saya berikan kesempatan kepada orang-orang yang saya sebut namanya. Rudi Yohanes, Bom Bom, dan juga RK. Silahkan, ketimbang kalian berbicara tentang saya di belakang, lebih baik ya kita sudahi itu dengan berdiskusi supaya jelas supaya jelas iman kita ini dipahami oleh orang-orang yang menonton. Saya tahu bahwa Pak Bom Bom, RK, dan juga Rudi ini adalah orang-orang yang memang kurang belajar, kurang memahami apa yang tertulis di dalam Bible. Begitu juga Pak Deking Gadas atau Pak MYM. Itu orang-orang yang tidak terlalu memahami isi Bible. Mereka terlalu banyak dicekoki oleh yang namanya dogma-dogma. Begitu. Jadi saya mengundang mereka-mereka supaya nanti tidak ada omongan lagi nih di belakang. Nampak-nampaknya ini isu ini diulang lagi. Begitu loh. Kemarin itu ya sudah saya tunggu mereka sekian lama. Tidak nongol-nongol. Bahasnya di belakang lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih naik ada. Bentar ya. Mansur Siagian. Bentar. Ini Muslim apa Kristen nih? Mansur. Kayaknya udah pernah ini Mansur Siagian naik kemarin ya. Oke, Mansur Siagian Muslim atau Kristen, Bang? Halo? Ya. Ini nampaknya Muslim ini. Sebentar. Bang Mansur Siagian, Anda Muslim? Iya, mau nanya nih, Yesus bisa ngaceng nggak? Memang kalau Muslim ini, kalau naik, pertanyaannya itu memang mencerminkan isi kepala orang Islam. Isi kepala orang Islam ini seputar selangkangan. Saya nanya, seputar jawab. selangkangan. Isinya selangkangan aja gitu. Ketawanya. Saya nanya, jawab. Ya, tidur di bawah sana kamu. Di bawah sana, tidur sana. Ayo silakan. Yang Kristen silakan naik kemari, kita diskusi dengan baik. Apakah kalian berada di posisinya Rudi atau RK atau Bom Bom? Silakan. Kalau Muslim kita sudah sama-sama tahu isi kepalanya apa. Ayo silakan. Untuk hari ini mungkin kita diskusi internal kita dulu ya. Kita kasih naik ada Yuni. Silakan Yuni. Yang tadi kalau nggak salah ini. Ibu yang tadi ya Bu ya? Ya, saya punya jawabannya Bang sekarang. Oke. Sebentar, Ibu dalam posisi sepakat dengan saya atau sepakat dengan Rudi, dengan Bom Bom, dengan RK? Saya bisa dibilang sepakat dengan Anda. Oke, sudah kalau begitu Bu. Mohon maaf ya. Ini kita kasih kesempatan yang bertentangan dengan saya dulu. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Teman-teman, saya berikan kesempatan kepada orang yang tidak sepakat dengan saya. Kalau orang yang sepakat dengan saya, artinya kami berdua sedang menginikan diri sendiri. Misalnya saya undang orang yang sepakat dengan saya, artinya kami berdua jadi subjektif. Saya itu teman-teman selalu mencari hal-hal yang kontra dengan saya untuk semakin menguatkan apakah narasi saya yang benar atau narasi lawan bicara saya. Begitu. Jadi pengujian itu harus cari yang kontranya, bukan cari yang samanya. Kalau yang cari yang samanya itu bukan pengujian, namanya sedang membela diri. Gitu. Ayo. Atau jangan-jangan semuanya sudah setuju, sudah memahami, atau bagaimana? Tapi kok di belakang masih ada saja yang ngomong-ngomongin di belakang ya. Coba kita kasih naik ada Franz Jimmy Panjaitan. Franz Jimmy Panjaitan, selamat malam Bang Franz. Franz Jimmy Panjaitan. Ya, shalom, Horas Le. Shalom Horas Le, silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Oke, Bang Franz,
Abang sepakat dengan apa yang saya utarakan atau sepakat dengan apa yang diutarakan Rudi, Bom Bom, dan RK? Begini Le, saya ada punya 3 pertanyaan tentang masalah antara RK sama Lae. Waduh, ini jadi tidak membahas tema ini. Cara pengajarannya Le, cara ininya, penjelasannya gitu Le. Gimana maksudnya? Yang pertama itu seperti kayak tadi pagi ya. Tadi pagi kan RK live. Saya juga senang karena saya juga setuju karena bukan melihat dari segi pendidikan dia ya. Walaupun pendidikan dia bagaimana atau pengetahuan, karena dia juga real lengkap dengan data, dan aku juga dapat ilmu ya. Jujur saya masalah agama Kristen memang mungkin kurang ya. Cuman artinya gini Le. Seperti perselisihan tentang keterangan Lae yang masalah Yesus punya Tuhan. Sementara dia mengatakan Yesus sendirilah Tuhan, ngapain punya Tuhan? Emang pengertian punya Tuhan itu maksudnya gimana sih? Nah, itu saya yang mau tanya sama Lae itu. Sementara kalau kupikir-pikir ya, secara saya pribadi, namanya Yesus itu ya memang Tritunggal ya. Yesus juga, Yesus Tuhan juga. Tritunggal. Maksudnya Yesus Tritunggal maksudnya gimana? Ini kalimat-kalimat ini malah bikin bingung orang Muslim lah. Yesus itu Tritunggal, maksudnya gimana? Itu makanya begini. Sebenarnya gini, kita ini kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat untuk orang Islam, malah membuat orang Islam itu makin curiga dengan agama Kristen. Yang dia mau masuk Kristen jadi nggak jadi. Itu dia yang kepengen aku ibaratnya supaya ini ya. Kalau jujur sama saya pribadi, seperti dibilang Yesus tidak punya Tuhan, sementara Lae Yesus punya Tuhan. Namanya yang Tritunggal, Tuhan, Firman, Roh Kudus, kan gitu ya Bang ya? Iya kan Le? Iya, jadi begini, sebenarnya begini Bang, sebenarnya kita itu tidak perlu, tapi nanti kita jadi metode. Sebenarnya metode-metode seperti ini harus kita bicarakan di dalam internal begitu. Jadi saya ini kan ingin membangun satu komunitas apologet, para apologis saya kumpulkan begitu dengan satu tempat supaya kita membentuk satu tim bagaimana cara kita menjangkau orang-orang Islam ini. Begitu. Ini yang sedang saya usahakan sekarang ini. Begitu. Artinya kita kesampingkan dulu semua, kita hindari penggunaan bahasa-bahasa yang nanti pada akhirnya akan membuat orang Islam itu malah semakin pusing. Jangankan orang Islam, Bang. Orang Kristen aja pusing sendiri, gitu. Nggak usah kita pakai hal-hal yang nggak ada dalam Bible, gitu aja intinya. Betul. Oke. Nah, kenapa sih kita menggunakan bahasa-bahasa yang rumit, gitu loh? Ya, benar. Gitu. Nah, terus yang kedua nih, Le. Mereka bertiga, Bom Bom, RK, sama Bang Rudi ya. Ibaratnya ini istilahnya bukan masalah apa, cuman lebih tenar Lae sendiri daripada mereka bertiga, karena mungkin perasaan mereka gimana, cuman artinya gini, gimana itu caranya supaya, karena aku juga sering nonton mereka, nonton Lae tiap malam gitu. Jadi kayaknya Lae sendiri kayaknya yang perlu, ibaratnya bukan aku merendahkan mereka bertiga ya, karena ibaratnya gimana, ibaratnya entah mungkin saat ini Lae lagi di atas, kan gitu ya, artinya lagi di atas itu penontonnya lebih rame nih, mengulurkan ibaratnya atau mengajak mereka atau merangkul mereka gitulah. Itu yang saya inginkan. Jadi mereka-mereka ini, Bom Bom, ya, Rudi Yohanes, RK, jadi mereka-mereka ini ingin saya rangkul dan saya naungi supaya apa? Supaya mereka juga menjadi satu tim begitu dengan saya. Tetapi kalau bagaimana mereka bisa satu tim kalau pengajarannya pun nggak jelas, malah bikin Muslim itu pusing, sakit kepalanya. Sementara di kepalanya dia justru mereka mengerti, paham, dan banyak puji Tuhan dari mereka akhirnya meninggalkan agama Islam dan menjadi pengikut Tuhan Yesus, begitu loh. Nah, itulah istilahnya saya sih berkeinginan ibaratnya. Jadi teman-teman jangan salah paham gini. Maksud dan tujuan saya ini bukan membuat ini jadi gaduh, tidak. Tetapi membuat Pak Bom Bom, Pak Rudi, dan juga Pak RK, ketiganya supaya sama-sama memahami apa maksud daripada Bible. Sehingga kita clear nih. Nggak ada lagi yang namanya perdebatan. Seperti itu. Betul. Supaya jadi kita ada juga pecah belah antara kita. Oke, jadi saya mau tanya dulu nih Bang. Sebelah itu Oke, saya mau tanya dulu sama Abang. Abang ini dalam posisi sependapat dengan saya atau dengan mereka bahwa penyaliban Yesus itu adalah kehendak daripada iblis? Kalau masalah ini Bang, saya belum gitu memahami sih. Nah, cuman ternyata kan memang banyak yang belum paham kan? Nah ini dia.
Iya, memang sebenarnya teman-teman nampaknya kan ini banyak yang ngomong gini, Edis, apa? Sekali-kali cobalah kita bahas internal kita supaya orang Kristen pun saudara-saudara kita seiman kita betul-betul memahami iman kita. Nah, ini makanya teman-teman kita buka ruang nih buat internal Kristen gitu supaya kita mengerti apa yang kita imani. Jadi abang ini belum paham ya? Ya, betul. Belum sama paham. sekali. Belum. Nah, maka dari itu diperlukan kedua belah pihak yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus adalah kehendak iblis dan yang mengatakan penyaliban Yesus kehendak Bapa di surga. Ketika kedua belah pihak diberikan hak yang sama untuk diskusi dengan baik, maka penonton nanti akan mengerti, begitu ya. Jadi kita kasih kesempatan dulu ya, Bang ya, sama yang sepakat dengan mereka. Sebenarnya mereka ini saya undang, tapi ya banyak alasan. Gitu ya. Oke. Kita tunggu mereka ya, Baik, selamat malam. Selamat malam. Yuk, silakan ya kepada Pak Rudi Yohanes, Pak Bom, dan Pak RK. Saya masih menunggu. Bila perlu juga telepon Deki Gadas. Telepon Pak Deki Gadas ataupun Pak MYM. Begitu. Tujuan kita diskusi ini bukan mau bikin keruh, enggak. Tetapi membikin suasana lebih jelas. Begitu ya. Karena saya lihat ini, kok nampaknya ini isu ini kok naik lagi ke permukaan, begitu. Padahal sudah saya jelaskan. Beberapa kali bahkan Muslim naik menanyakan hal yang sama, gitu ya. Apakah malas belajar atau bagaimana? Ya. Kepada orang-orang yang berbicara tentang saya di belakang atau monolog atau membuat video tanggapan-tanggapan, begitu. Mari kita saling beruji dalil. Ya, silakan. Saya berikan kesempatan. Kita kasih ini kepada Marulitua. Ya, selamat malam Bang Marulitua. Ya, selamat malam Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Abang dalam posisi setuju atau dalam posisi membantah saya? Ya, selamat malam Bang Edis. Kameranya kok saya udah nyalain tapi nggak bisa nih Bang. Oke, saya bantu dari sini Bang. Ya, itu udah. Oh, sudah Bang. Ya, selamat malam Bang Edis. Selamat malam juga Bang. Ya, Abang dalam posisi yang setuju dengan saya atau yang setuju dengan Rudi, Pak Bom, dan RK? Saya nggak apa-apa ya Bang Edis, jadi tapi jangan tersinggung ya. Kita kan di sini klarifikasi. Kalau saya sih setuju dengan apa yang dibilang Bang RK dan Pak Bom dan Pak Esra Soru. Baik, akhirnya kita ada wakil dari mereka. Oke, silakan Bang, lanjutkan Bang. Saya tidak membenci mereka, artinya saya juga tidak membenci Bang Edis, tetapi dalam hal seperti ini kita ya lebih dewasa saja menyikapi hal-hal perbedaan yang namanya tafsir itu biasa. Tapi kan tujuan kita arahnya tetap ya menyembah Tuhan yang benar. Jadi sebenarnya sih di sini yang saya lihat adalah pemikiran secara dewasa aja ya. Jadi kalau kita berpikirnya kalau secara boleh dibilang baperan ya seperti ini gitu loh. Oke. Ya, Oke, kita ke tema dulu Bang ya. Oke. Kalau ke tema ini ya saya lihat dari kisah para rasul itu sih Bang, secara eksplisit kan ada tuh yang dibilang Pak Bom, kisah para rasul berapa itu saya lupa, bahwa apa yang terjadi di penyaliban Yesus itu adalah kehendak Bapa di surga. Oke, baik. Baik, bisa. Oke. Jadi menurut Anda keinginan atau kehendak supaya Yesus disalibkan itu adalah kehendak dari Bapa di surga sendiri ya? Iya, betul Bang. Oke. Jadi menurut Anda nih, ketika orang-orang berteriak salibkan dia, orang-orang yang berteriak itu adalah kubu yang percaya kepada Tuhan Yesus atau kubu yang tidak percaya? Ya, kalau itu kubu masalah seperti itu udah pasti kubu yang tidak percaya, Bang. Oke, gitu. Jadi yang menginginkan supaya Yesus disalibkan itu adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus atau orang-orang yang percaya? Yang tidak percaya Tuhan Yesus, Bang. Oke. Berarti dibalik. Bapak. Berarti di balik mereka ini, itu ada Bapa di surga. Yes. Berarti Bapa di surga lah yang membuat mereka ingin menyalibkan Yesus. Ya. Oke, artinya yang menguasai mereka, yang mengendalikan jiwa mereka itu Bapa di surga. Kalau dibilang mengendalikan, hidup ini ada will free Bang, ada kebebasan. Itu ya. Tapi mereka bisa juga Baik, makanya paham-paham seperti ini teman-teman yang ingin saya luruskan teman-teman. Makanya, baik, jadi menurut Anda yang merasuki Yudas, yang merasuki ahli-ahli Taurat,
yang menguasai orang-orang Farisi sehingga mereka ingin supaya Yesus disalibkan itu adalah Bapa di surga sendiri. Berarti Bapa di surga lah dalangnya supaya Yesus disalibkan. Tidak bisa dikonotasikan dalangnya, Bang. Dia memberikan perencanaan, akan tetapi manusia memilih jalannya sendiri. Maksudnya gimana dia memilih, maksudnya? Karena Saya apa? jadi Karena bingung, kedatangan Tuhan Yesus sudah Bukan, jangan ke situ dibuat- dulu, Bang. Jangan masuk masalah yang lain. Gini, kita ini kan fokus kita ini kan penyaliban Yesus. Betul. Kita bicara dulu lah definisi penyaliban Yesus lah. Yang dimaksud penyaliban adalah kegiatan menyalibkan, betul? Betul. Pencurian, kegiatan mencuri. Artinya mengambil barang yang bukan punya kita. Betul? Ya. Pemerkosaan, kegiatan memperkosa. Betul? Penyaliban, kegiatan menyalibkan, yaitu diambil orangnya, digantungkan di kayu salib, entah di paku atau di tali. Itulah yang dimaksud penyaliban, betul? Betul. Oke. Jadi menurut Anda, yang sepakat dengan Rudi, sepakat dengan Pak Bom, sepakat dengan RK, bahwa yang ingin supaya Yesus itu disalibkan adalah Bapa di surga sendiri. Yes. Oke, baik. Jadi teman-teman kita terima ya, kita terima nih argumen-argumen mereka. Oke. Jadi Tetapi yang saya bingung begini, Bang. Yang saya bingung begini. Ketika saya sampaikan kepada satu kronologis kejadian, nampaknya statement Anda kok berhenti. Ya. Contoh, kan orang-orang yang berteriak salibkan dia adalah orang-orang yang menentang Tuhan Yesus sendiri. Yes. Menurut Anda orang yang menentang Tuhan Yesus itu orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan, dikuasai oleh Bapa di surga, atau dikuasai iblis? Sudah pasti dikuasai iblis, Bang. Lalu bagaimana mungkin Anda katakan bahwa orang-orang yang dikuasai iblis ini itu adalah orang-orang yang menjalankan keinginan Bapa di surga? Kembali lagi. Bapak yang punya rencana, Bapak yang berkuasa, karena pemikiran kita tidak bisa menyamai seperti apa yang Bapak samakan, Bang. Jadi Abang nggak bisa samakan itu. Saya agak sedikit bingung kalau begini jadinya. Saya bisa menjelaskan, Bang. Silakan. Kita kasih kesempatan teman-teman. Inilah bagusnya kita diskusi ya. Kita diskusi mau mengambil satu yang benar, pemahaman yang benar. Silakan, Bang. Silakan. Ya. Kalau Abang bilang, kan Abang pernah bilang waktu itu, kalau begitu rencana Bapak berarti artinya kalau misalnya itu kehendak iblis, berarti iblis itu posisinya adalah mempunyai bukan kehendak iblis loh, Bang. Abang bilang bukan kehendak iblis loh. Saya kan pernah dengar apa yang Abang bilang, ini kehendak iblis kalau Yesus disalibkan. Betul? Bang, kita sedang menguji dalil Abang, betul? Iya. Okay. Abang mengatakan kehendak supaya Yesus disalibkan itu adalah kehendaknya Bapa di sorga sendiri. Yes. Oke, tetapi kalau kita baca Bible, kita baca nih kronologis penyaliban. Siapakah orang-orang yang berteriak supaya Yesus disalibkan? Ya manusia-manusia yang tidak percaya kan Tuhan Yesus. Oke, orang-orang yang menentang, betul? Benar. Orang-orang yang menentang Yesus adalah orang-orang yang dikuasai oleh roh Tuhan atau dikuasai oleh roh jahat? Roh iblis. Roh iblis. Berarti mereka melakukan kehendak roh Tuhan atau roh iblis? Mereka melakukan kehendak diri dia, kan itu tadi saya bilang free will, Bang. Iya, diri dia itu ditunggangi oleh siapa? Gini, Bang. Diri dia itu ditunggangi oleh roh jahat, kejahatan, atau ditunggangi oleh kebaikan? Kejahatan, Bang. Nah, berarti kehendak untuk menyalibkan Yesus itu kejahatan atau kebaikan? Kejahatan. Bagaimana mungkin Anda katakan itu kehendak Bapa di surga? Kejahatan itu. Karena Bapak mengizinkannya, Bang. Karena memang itu sudah rencana dia sebelum. Mengizinkan bukan berarti kehendak, Bang. Saya kasih contoh ya. Kehendak dengan dalang dengan mengizinkan itu beda. Saya kasih contoh. Oke. Kalau misalnya Adam jatuh ke dalam dosa. Menurut Anda itu diizinkan oleh Tuhan terjadi atau malah dia dalangnya? Diizinkan. Dia dalangnya bukan? Dia yang menghendaki itu bukan? Dia tidak menghendaki, tapi diberi kebebasan, Bang, oleh Bapa. Nah, sama dengan peristiwa penyaliban ini. Apakah hanya diizinkan atau dia yang malah menjadi dalangnya? Dia diizinkan. Nah, di sini makanya ini yang kita tidak bisa bedakan. Jadi mengizinkan bukan berarti dia itu sebagai dalangnya. Oke. Kita kasih contoh-contoh sederhana saja, Bang ya. Contoh yang sederhana. Tenang, kita ambil air minum dulu ya. Jangan tegang, santai. Ini pelajaran nih. Biar kita bisa mengambil satu pemahaman yang benar, satu sudut pandang yang tepat untuk memahami Bible kita. Oke. Jadi gini, Bang. Ketika orang-orang ingin menyalibkan Tuhan Yesus,
mereka itu pasti dikuasai oleh yang namanya iblis, dikuasai oleh roh jahat. Ya. Menurut Anda, saya setuju dengan Anda bahwa Bapa di surga mengizinkan itu terjadi. Karena tanpa izin daripada Dia, tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini. Benar. Nah, tetapi apakah mengizinkan terjadi sama dengan Dia yang menjadi dalangnya, pelakunya? Tidak, Bang. Berarti kehendak siapa itu kalau begitu? Menyalibkan Yesus itu? Kehendak Bapa. Tapi manusia diizinkan untuk memilih hidupnya. Ya kayak Bang Edis posisinya. Oke. Saya bisa jelasin nggak nih? Silakan. Jadi kayak Bang Edis posisinya, Bang Edis memilih untuk tinggal di Indonesia atau di Amerika, akan tetapi Bapak menghendaki Bang Edis tinggal di Amerika. Ya samanya itu kayak Tuhan Yesus ketika disalibkan, dia mengkehendaki anaknya disalibkan, tetapi dia mengizinkan juga manusia silakan. Baik, artinya Anda sepakat ya bahwa kehendak Bapa sejalan dengan kehendak iblis ya? Yes, setuju. Saya sepakat. Makanya saya bilang, Bang, pemahaman seperti ini ketika Anda berbicara dengan muslim, makanya Bapa di surga dan iblis itu mereka tim kerja, Bang. Mereka jadi satu tim. Gitu. Artinya Abang sepakat bahwa iblis dan Bapa di surga begini, Bang. Iblis dan Bapa di surga memiliki kehendak yang sama ya. Sama-sama mereka gitu ya. Yes. Ya, makanya paham seperti ini yang kurang tepat, Abang. Jadi kalau Abang mengatakan bahwa Bapa di surga dan iblis mereka kerjasama, ya seharusnya iblis itu dikasih penghargaan, Bang, karena satu tujuan begitu. Nah, inilah yang harus padahal Bang, bahwa boleh saya jelasin padahal nih, Bang? begini, Bang. Sedikit ya, Bang ya, sedikit. Padahal yang namanya iblis dengan Bapa di surga itu selalu bergontokan, Bang. Selalu mereka itu bertabrakan. Betul. Jadi nggak pernah ketemu. Kalau iblis merencanakan A, pasti Bapa di surga itu merencanakan yang sebaliknya. Kalau iblis merencanakan yang jahat, Bapa di surga itu merencanakan yang baik. Makanya rancangan daripada dia itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan keselamatan. Begitu, Bang. Silakan, kesempatan kepada Anda. Ya, jadi gini, Bang. Kalau Abang bilang posisinya iblis mempunyai andil di dalam rencana Bapa, kehendak Bapa, artinya iblis dapat penghargaan. Artinya berarti Abang seolah-olah mengatakan bahwa iblis berjasa atas penyaliban Tuhan Yesus yang karena dia melaksanakan kehendak Bapa di surga. Kan penyaliban Yesus kehendak Bapa di surga. Benar, tapi dia tidak tahu akan kematian itu ada dampak yang luar biasa yang akan terjadi buat dunia ini, khususnya untuk manusia agar diselamatkan. Berarti iblis itu melakukan kehendak Bapa di surga ya? Yes, dia tidak tahu. Maka saya bilang iblis itu kan semakin dia diturunkan ke bumi, dia kan jadi bodoh, Bang. Karena dia dulu adalah seorang malaikat yang istimewa. Baik. Ya teman-teman ya, kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri. Jadi orang-orang yang berpandangan seperti Rudy Yohanes, Pak Bombo maupun RK, Deking Gadas, memang mereka kurang memahami apa yang dimaksudkan di dalam Bible, begitu. Jadi tidak mengapa, Bang ya, tidak mengapa. Ya, artinya ya nggak apa-apa, Bang. Baik. Saya tidak membenci Bang Edis, saya tidak tidak artinya memusuhi Bang Edis. Saya hargai Bang Edis. Oke. Artinya Bang, artinya begini. Artinya Anda berkesimpulan bahwa Bapa di surga memiliki keinginan yang sama dengan iblis ya, kehendak yang sama dengan iblis ya. Oke. Berarti mereka menjadi tim kerja, betul? Oh, jangan dikonotasikan begitu dong, Bang. Nggak boleh. Karena sama-sama memiliki kehendak yang sama. Abang langsung mendiskreditkan perkataan saya. Bukan kerja tim kerja sama, tetap mereka tidak ada satu jalan, Bang. Nggak bisa. Tadi katanya satu jalan, gimana sih? Sekarang bukan satu jalan. Bukan, Bang. Bukan dikonotasikan begitu, Bang. Oke, gini, Bang. Kehendak Bapa menjalankannya. Kehendak Bapa di surga adalah supaya Yesus disalibkan. Yes. Kehendak iblis juga sama, supaya Yesus disalibkan. Ya. Artinya kehendak mereka sejalan. Ya. Artinya kehendak Bapa di surga dilaksanakan oleh iblis. Ya. Ketika orang melaksanakan kehendak Bapa di surga, artinya dia melakukan perintah Bapa di surga. Bukan melakukan perintah, kan dia tidak tahu rencana Bapa, Bang. Oke, dia melakukan kehendak Bapa di surga berarti ya? Ya, iblis merasa ketika membunuh, ya artinya dia udah senang. Iya, berarti dia melakukan kehendak Bapa di surga itu, betul? Iya, betul. Artinya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, berarti dia mendapat penghargaan dari Bapa di surga, betul? Nah, itu nggak boleh dikonotasikan seperti itu, Bang. Itu konsekuensi logis dari statementmu loh, Bang. Ya, itu logis secara statement, tapi maksudnya harus kita tahu tujuan Bapak nyalipin untuk anaknya untuk apa. Bapak sendirilah yang menyalibkan Yesus. Yes,
Karena kan hasil akhirnya yang dilihat, Bang. Oke, berarti yang menguasai Yudas, yang menguasai orang-orang yang berteriak itu adalah Bapa di surga sendiri ya? Ya, iblis dong, Bang. Kan free will tadi saya bilang, Bang. Kan ada bebas memilih dong, Bang. Oke lah, teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendiri ya, teman-teman ya. Jadi mungkin saya rasa cukup dulu di situ, Bang. Ya. Oke. Terima kasih, Bang Edi. Sama-sama, Bang. Jadi semoga pesan saya cuma satu aja, Bang. Semoga Abang membaca lagi apa yang tertulis dalam Bible supaya Abang tidak memiliki pemahaman yang salah seperti Rudy, Bom, RK, dan Deking Gadas dan kawan-kawan. Oke, Saya boleh ya. closing terakhir, Bang. Closing terakhir aja sedikit aja. Silakan. Ya, jadi ini, Bang, apapun perbedaannya buat penonton-penonton untuk Bang Edis, saya juga sama, saya juga penggemar Bang Edis. Tapi kita janganlah artinya sampai kita berantem ataupun berbeda pendapat, itu biasa. Ayo kita sama-sama saling mengasihi, jangan posisi tunjukkan kita ini seperti tetangga sebelah. Gitu. Jadi kita harus dewasa lah berpikir, jangan baperan. Kalau Bang Edis saya salutnya dia tidak baperan. Makanya saya merasa wah ini bagus, ini pelayanan yang menurut saya ini pakai Tuhan. Itu aja sih dari saya Bang Edis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik, ya. Selamat malam. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan melihat ini sebagai sesuatu yang negatif. Kan bukankah teman-teman sendiri bilang, Bang, sesekali coba bahas internal iman kita. Supaya apa? Supaya orang-orang Kristen kita mendapat pendidikan edukasi seperti itu. Jadi inilah yang saya bilang ya teman-teman ya. Kenapa saya mengatakan sesuatu sehingga sesuatu itu kenapa saya mengatakan sesuatu ini? Karena sesuatu ini itu sudah disalahpahami oleh orang-orang Kristen yang awam, seperti yang barusan datang tadi. Begitu ya. Silakan. Nah, kalau ada Rudy ataupun Bom ataupun RK, silakan ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ini sudah ada 11.200 orang menunggu. Kita kasih naik ada Saint Kafurwell. Coba kita kasih naik Saint Kafurwell. Selamat malam Bang Edi. Selamat malam Bang, silakan nyalakan kamera dulu. Gimana ya Bang? Nyalakan kamera Bang. Oke, saya undang dari sini ya. Oke. Udah bisa Bang. Sudah sampai itu ke layar Anda, silakan diterima. Udah sampai Bang. Abang Kristen? Saya Katolik Bang. Katolik. Tapi kami belum bisa loh Bang melihat Anda menyalakan kamera. Coba undang lagi Bang. Saya undang lagi ya. Sudah kelihatan di layar? Bentar. Udah nyala nih Bang, tapi kok nggak nyala ya? Kami belum bisa melihat Anda menyalakan kamera. Oh ya udah. Oke. Malam Bang Edis. Selamat malam Bang. Coba bisa di tempat yang terang Bang. Karena kami nggak bisa lihat Bang. Kamar Bang. Coba dinyalakan lampu dulu Bang. Lampunya nyalakan dulu. Siap. Oke, biar terang. Nah, gini kan cakep. Ya. Oke Bang, saya mau tanya dulu nih. Abang di dalam posisi yang sepakat dengan ketiga orang yang sering ngomongin saya, Rudy, Bom, atau RK? Saya sepakat atas bahwa penyaliban itu karya keselamatan dari Allah Bapa. Bang, kita tidak bilang penyaliban karya keselamatan, Bang. Oke, kita bicara dulu definisi penyaliban ya, biar kita nggak salah paham nih, karena orang melihat penyaliban ini mungkin ada yang dari sudut pandang yang berbeda. Gini Bang, definisi penyaliban Yesus itu apa sih? Definisi penyaliban itu apa? Maksudnya gimana nih Bang? Definisi penyaliban maksudnya gimana? Arahnya kemana? Pengertian, apa yang dimaksud dengan penyaliban? Penyaliban itu maksudnya nih rancangan untuk membunuh gitu, membunuh Yesus. Oke, gini aja, saya umpamakan sederhana. Pencurian, pemerkosaan, pembunuhan. Kita bicara definisi ya. Apakah yang dimaksud pencurian? Pencurian adalah sebuah kegiatan mengambil barang yang bukan miliknya. Sepakat atau tidak? Sepakat Bang. Oke. Kemudian pembunuhan. Sebuah kegiatan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Betul? Betul Bang. Pemerkosaan. Sebuah kegiatan melakukan daya upaya dengan cara paksa untuk menyetubui orang lain. Betul? Betul. Penyaliban. Apa itu penyaliban? Penyaliban untuk menyalibkan orang, Bang. Oke, penyaliban adalah kegiatan menempatkan orang pada sebuah tiang, kemudian memakunya atau mengikatnya di situ, menggantungnya di situ, di sebuah sula atau salib. Betul? Betul. Nah, yang menjadi statement saya pada waktu itu atau hari ini ya,
penyaliban itu, kegiatan untuk memakukan Yesus atau mengikatkan Yesus kepada sebuah salib, itu kehendak Bapa di surga atau kehendaknya iblis? Untuk menyalibkan Yesus itu kehendak, Bang. Tetapi iblis itu menginginkan. Jadi kalau Bapak itu rencana. Rencana itu bukan itu, Bang, yang saya bahas. ada. Kegiatan menyalibkan itu, menggantungkan Yesus di salib, itu kehendaknya siapa? Kehendaknya iblis atau Bapa di surga? Keinginan iblis. Berarti sepakat dengan saya kalau begitu, Bang. Terus bentar dulu, Bang. Keinginan dan rencana beda, Bang. Karena kalau rencana itu dia makro, Bang, jangka panjang. Jadi iblis ini dia itu sudah berada di dalam rencananya keselamatan Allah Bapa, Bang. Jadi seperti catur, Bang. Berarti iblis ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan. Terkecoh, Bang. Makanya hikmat Tuhan pada saat itu tidak ada yang tahu, Bang. Iblis pun tidak tahu hikmatnya Tuhan, Bang. Kan ada di ayat Korintus, Bang. Jadi yang harus dipastikan itu adalah kita sedang membahas dua hal yang nggak sama ini, makanya kita saling berdebat. Gini. Enggak, Bang. Gini, Bang. Sorry sebelumnya, Bang Edis. Kalau rencana, Bang, itu berarti ada step-stepnya, Bang. Jadi seperti main catur, dia ada 7 langkah ke depan. Oke, baik. Sedangkan kalau keinginan itu di saat momen itu, Bang. Nah, perbedaannya gini, Bang. Manusia, iblis, dan juga Allah Bapa. Farisi, terus Yudas, itu berbeda, Bang. Kalau Yudas itu dia kerasukan iblis. Tapi Farisi, Bang, mereka tidak kerasukan iblis. Jadi keinginan orang Farisi itu karena politik, Bang. Mereka ingin menyalibkan Yesus karena kepentingan politik mereka, Bang. Sedangkan kalau Yudas itu dirasukin iblis, Bang. Baik. Jadi iblis itu mau membunuh Yesus itu untuk menghentikan karya keselamatan dia secara kedagingan. Jadi iblis merasa di saat itu kita lari kemana-mana ini, Bang. Saya nggak bahas Bang. itu loh, Bang. Saya ini tidak agak membahas... panjang, Bang. Konteksnya nggak bisa dibahas kayak kehendak satu langsung jawab iya. Nggak sesimpel itu, Bang. Jadi ada konteksnya, Bang. Kita nggak bisa lihat literasi. Kita jadi bercampur-campur nih, Bang. Tadi Abang bilang bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu tidak ditunggangi oleh iblis. Oke, gini, Bang Edis, saya mau tanya, Bang Edis. Ada 2, yaitu Petrus dan Yudas. Bang Edis tahu ya, kalau Yudas... Maksudnya Bang. Saya tahu, Bang. Ini kita nggak lari konteks, Bang. Nggak lari konteks. Ini sama, Bang. Begini, Bang. Yudas dengan Petrus, Bang. Yudas kan sama, Bang. Satu-satu dulu, Bang. Jangan kita lompat. Tadi ahli Farisi, terus lari ke Yudas, lari ke Petrus, sebentar lagi lari ke Paulus, sebentar lagi lari ke Tono nanti kita. Mau nggak kita selesaikan satu persatu dulu? Ya, boleh. Oke, saya bacakan ya, Bang ya. Yohanes pasal yang ke-8. Ini saya didik ya, teman-teman ya, supaya tidak ada lagi orang yang masih bimbang atau abu-abu nggak jelas. Ya, kita bukakan Yohanes pasal yang ke-8. Kita mulai dari ayat yang ke-43 ya, Bang ya. Ya. Bentar. Nih, saya balikan kamera saya dulu, Bang. Jadi isu ini menjadi pelajaran yang 8. Kita mulai dari ayat yang ke-43 ya, Bang ya. Ya. Bentar. Nih, saya balikan kamera saya dulu, Bang. Jadi isu ini menjadi pelajaran ya kepada teman-teman supaya teman-teman bisa belajar. Yuk. Ini semua teman-teman Kristen kita sama-sama belajar ya. Oke, baik. Jadi ini perikopnya tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah ya. Kita mulai dari ayat yang ke-41 ya. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, bukan menyalib. Betul kan? Betul, Bang. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, kata Tuhan Yesus. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, jadi kata Tuhan Yesus, yang menjadi bapaknya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu siapa? Gimana, Bang? Sorry. Menurut Tuhan Yesus sendiri, yang menjadi bapaknya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu siapa? Itu sifat iblis, betul, Bang. Kok lari ke sifat sih, Bang? Ini loh, Bang. Nih ya, coba saya baca lagi ya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ini kata siapa, Bang? Kalau misalnya yang jahat itu berasal dari iblis, Bang. Makanya dibilangnya bapaknya. Gini, Bang. Menurut Tuhan Yesus sendiri, yang menjadi bapaknya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini siapa? Iblis. Oke. Dan mereka ingin melakukan kehendak-kehendak bapaknya itu, betul? Apa kehendak-kehendak mereka itu?
Ya intinya yang kehendak jahat lah. Kehendak jahat. Makanya kata Tuhan Yesus, jika Allah adalah Bapamu, kamu mengasihi aku, betul? Betul Bang. Berarti orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang mengasihi atau malah yang tidak mengasihi? Yang tidak mengasihi. Berarti bapak mereka siapa? Iblis. Dan mereka ingin melaksanakan kehendak bapak mereka, betul? Betul Bang. Yaitu membinasakan Yesus, betul? Betul. Nah, pertanyaannya, kehendak siapakah untuk membinasakan atau menyalibkan itu? Kehendak iblis. Berarti Anda sudah sepakat dengan saya, terus kenapa kita berdebat? Belum Bang. Konteksnya Bang, yang dibahas konteksnya Bang. Motivasinya beda. Jadi kita harus tahu bahwa iblis itu adalah makhluk spiritual. Itu satu Bang. Terus yang kedua, manusia itu adalah makhluk daging. Jelas ya Bang ya, ini natur ya. Nah lalu Bang, iblis itu motivasinya adalah menghentikan karya keselamatan. Nah, iblis tidak sampai kepada hikmat Allah Bapa Bang. Karena dia berpikir di saat itu, Yesus itu Bang, kita bukan menjadi... bahas itu loh Bang. Bahasan Bang, kita itu Bang, penyaliban Bang, Yesus sorry, itu Bang. kehendak Saya siapa? boleh selesaikan dulu gak Bang? Kan ini untuk belajar Bang. Biar yang lain juga bisa menilai Bang. Maksud saya Bang. Jadi dalam artian saya mendengarkan Bang Edis narasinya. Sekarang coba dengarkan saya narasinya. Silakan. Nanti biarkan yang bawah belajar. Menentukan mana yang lebih baik. Bukan lebih baik sih. Menentukan aja yang sekiranya lebih mungkin lebih bisa masuk atau enggak. Tapi intinya sama-sama belajar aja ya Bang ya. Jadi gini Bang. Manusia dengan iblis itu kan memiliki sifat yang berbeda. Iblis itu makhluk spiritual. Manusia itu makhluk daging Bang. Farisi itu memiliki motivasi dengan iblis yang berbeda Bang. Iblis itu motivasinya adalah menghentikan karya keselamatan Yesus di saat itu. Karena Yesus itu masih hidup secara manusia. Iblis merasa bahwa Yesus ini berbahaya Bang. Karena bisa membuat orang-orang bertobat. Berkat dari adikodratinya. Perjalanan adikodratinya. Di mana iblis sangat membenci kasih, membenci cinta, membenci kemurahan hati Bang. Nah, itu iblis. Maka dia mau membunuh Yesus secara daging. Biar menghentikan karya keselamatan di saat itu. Sedangkan orang Farisi, sorry Bang, saya selesaikan dulu Bang. Sorry banget bentar. Sedangkan orang Farisi Bang, motivasinya berbeda Bang. Karena dia itu merasa terancam posisinya Bang, secara politik. Jadi motivasi iblis dengan motivasi orang Farisi itu berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya Bang, Abang tahu Yudas dengan Petrus kan Bang? Yudas itu diizinkan oleh Yesus untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan Petrus Bang, dia mencoba untuk melindungi Yesus, malah dihina sama Tuhan Yesus kan Bang? Bukan dihina, malah ditegur. Nyahlah iblis. Nah, itu adalah dua konteks yang sangat menjelaskan bahwa Yudas itu hanya berpotensi menghentikan karya keselamatan di saat itu secara mikro Bang. Sedangkan Petrus itu membahayakan karya keselamatan secara global Bang. Karena jika Yesus tidak disalib, keselamatan Bang. Kita ini membahas mengenai penyaliban Yesus kehendak siapa. Jika Petrus itu berhasil menghalangi Yesus disalib, maka karya keselamatan itu nggak ada Bang. Nah itu bedanya Bang. Makanya Petrus dengan Petrus dengan Yudas. Kata siapa kalau tidak ada penyaliban, tidak ada karya keselamatan Bang? Karena manusia tidak akan bisa dilunaskan Bang hutangnya Bang. Kata siapa Bang? Terus ketika Tuhan Yesus berdoa, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Berarti Yesus lagi ngelindur. Enggak Bang, itu makanya Yesus bilang, sesuai dengan kehendak Bapa kan. Dia tidak memerintahkan bahwa dia harus menghindarkan sebenarnya kita ini jadi melebar kemana-mana. Maksud saya begini Bang, kita ini kan membahas mengenai penyaliban Yesus itu adalah kehendak siapa? Kehendak Bapa atau kehendak iblis? Dan Anda sudah mengiyakan bahwa itu adalah kehendak iblis. Berarti pembahasan kita sudah tuntas. Ini loh Bang, di saat itu atau jangka panjang Bang. Karena kalau rencana Bang, itu sedari awal, Allah Bapa itu dari kejadian udah ada Bang. Di mana ayatnya tertulis bahwa nampaknya kita ini salah paham loh. Saya ini tidak membahas mengenai keselamatan muncul dari situ Bang. Saya membahas bukan soal kehendak sih Bang, tapi lebih kepada rencana atau keinginan. Karena diksinya beda. Narasinya beda. Kalau keinginan Bang, betul keinginan iblis. Karena di momen itu untuk menghentikan perjalanan adikodratinya Yesus. Berarti Bang. Abang setuju dengan saya kalau gitu? Kalau keinginan iya. Tapi kalau rencana penyaliban, saya tidak setuju dengan Bang Edis. Karena berarti penyaliban itu rencana. Berarti penyaliban Yesus itu memakukan Yesus di kayu salib itu rencananya siapa? Rencana Allah Bapa. Rencana tapi Allah Bapa. Kalau keinginan, saya setuju dengan Bang Edis. Karena di momen itu. Baik. Berarti Bapa di surga merencanakan supaya Yesus digantungkan di kayu salib. Iya, itu karena Allah Bapa itu bukan membunuh Bang.
mengorbankan untuk memberikan kehidupan. Sedangkan kalau iblis membun-bun untuk mengambil kehidupan. Itu bedanya, Bang. Oke, berarti iblis melakukan kehendak Bapa di surga. Enggak. Iblis melakukan keinginannya sendiri. Karena dia punya keinginan itu untuk rencananya Bapa menghentikan di surga. pertobatan. Berarti itu keinginannya lah. Rencana dengan keinginan itu berbeda, Bang. Contoh seperti main catur ya, Bang ya. Misalnya nih, Bang. Sorry, Bang. Pakai analogi sederhana ya, Bang ya. Supaya Sebentar dulu. Enggak, Bang. Sorry. Sebentar. Ini jangan supaya nggak lari, Bang. Rencana itu Jangan lari, Bang. dimulai dari sebuah keinginan, Bang. Nih, contoh begini, Bang. Seperti main catur, Bang. Kalau saya main catur sama Bang Edis, kalau misalnya Bang Edis mau makan pion, Bang, di saat itu Abang makan pion. Sedangkan Bang, saya udah punya rencana 7 langkah ke depan. Saya korbanin pion. Iya, berarti makan pion itu makan pion itu keinginan Bang. siapa? Supaya dia makan pion saya itu keinginan siapa? Iblis, Bang. Makanya Yesus itu, Bang, Allah memberikan bukan gini, Bang. Di dalam sebuah permainan catur, ketika kamu memiliki satu rencana, ketika Abang punya rencana, berarti rencana itu harus dibarengi dengan yang namanya keinginan, betul? Betul, tetapi gini, Bang. Makanya jika dia makan pion kita dimakan pion kita, berarti itu kan keinginan kita supaya dia makan pion kita. Gini, Bang. Saya kasih Abang mau nggak mau nih, Bang, untuk memperoleh kemenangan, kita harus mengorbankan sesuatu, Bang. Makanya Allah Bapa itu jadi mengorbankan tadi kehendak, terus balik ke rencana, terus balik mengorbankan. Jadi bingung rencana saya, Bang. Itu, Bang. Makanya kalau ngomong sama orang Muslim kayak begini, yang ada orang Muslim nggak jadi masuk Kristen, Bang. Enggak, Bang Edis. Saya selesaikan dulu boleh, Bang? Nanti setelah itu Abang lanjut. Bukan, masalahnya begini, Abang itu tadi membahas keinginan, setuju dengan saya. Terus membahas rencana. Terus membahas rencana. Karena kata rencana ini sedang saya uji, Abang sudah melalui ke mengorbankan. Rencana ini, keinginan itu termasuk dari rencana, Bang. Tetapi rencana berarti Bapa di surga lah yang merencanakan supaya Yesus disalib. Betul. Dan iblis termasuk dalam rencananya Allah Bapa, Bang. Oke, berarti iblis di situ. Iblis nggak sadar ya. Tetapi iblis nggak sadar. Berarti betul. Rencana Allah Bapa. Berarti betul lah kata orang Muslim bahwa iblis dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan rencananya. Bukan dipakai, tidak sadar. Termasuk dalam rencananya Allah Bapa. Ya, berarti dia ambil bagian di dalam keselamatan itu. Gini, Bang. Seperti main catur ya, Bang ya. Abang makan pion, Abang nggak sadar. Ya, makanya begini, Bang. Saya tidak bisa menyalahkan. Tapi Abang nggak sadar. Artinya begini, rencana saya gitu, Bang. Saya tidak bisa menyalahkan orang Muslim ketika orang Muslim mengatakan bahwa iblis berjasa dalam karya keselamatan. Itu artinya Anda membuat iblis Anda membuat iblis berjasa di dalam melaksanakan keselamatan tersebut. Padahal iblis tidak berjasa sama sekali. Tidak berjasa, Bang. Mereka itu terkecoh, Bang, dengan hikmatnya Allah Bapa. Makanya mereka tidak sadar bahwa mereka termasuk ke dalam rencana Allah Bapa. Sedangkan Allah, seperti main catur, Bang, Tuhan Yesus itu dikorbankan, itu buah catur yang paling dia kasihi. Tetapi tujuan Allah Bapa itu adalah untuk memenangkan hati manusia, Bang. Kalau itu saya paham, Bang. Kalau itu saya paham. Cuman bahasa-bahasa Anda ini membuat orang Muslim itu menyimpulkan satu kesimpulan yang salah karena bahasa Anda yang salah. Gitu loh. Enggak, Bang. Saya di sini bukan untuk orang Muslim, Bang. Kalau Abang Edis apologet untuk orang Muslim, saya setuju. Mungkin bahasa Abang cocok, Bang. Saya di sini untuk meluruskan bagi orang-orang Kristen. Kan konteksnya pada waktu Kristen, itu Bang. Berbicara dengan orang Muslim. Coba nih. Iya, kalau konteks itu, Bang, mau berbicara, saya tidak mau berbicara dengan orang Muslim maupun non Muslim itu tidak jadi masalah. Gini. Biar kita nggak berbelit-belit, Bang, supaya nggak salah paham, Bang. Saya tidak saya tidak mendiskreditkan Bang Edis dalam berapologet, tidak, Bang. Saya setuju dengan cara Abang. Maksud saya di sini adalah tapi tidak setuju loh. Belum selesai, Bang. Saya belum selesai ngomong, Bang. Saya di sini hanya untuk meluruskan untuk orang-orang Kristen aja, Bang. Karena supaya mereka memiliki pemahaman yang benar tentang penyalipan. Tetapi cara Abang Edis saya tidak mendiskreditkan, Bang. Karena mungkin Abang Edis punya cara berapologet. Itu aja sih, Bang. Oke. Ngerti kan saya, Bang? Berarti keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah kehendak atau keinginan iblis. Anda setuju? Keinginan iblis, saya setuju. Oke. Lalu, tetapi itu rencana Bapa di surga. Betul. Dan artinya iblis dalam rencananya Allah Bapa. Artinya, karena itu rencana Bapa di surga, kemudian iblis melaksanakan rencana itu. Iblis tidak sadar. Dia memang menjalankan tetapi tidak sadar. Iya, tetapi dia melaksanakan rencana itu. Keinginan, Bang. Dia menjalankan keinginan itu, Bang. Termasuk rencana Allah Bapa, betul. Tetapi tidak sadar. Artinya Bapa di surga memperalat iblis itu. Secara tidak, iya betul. Makanya iblis nggak sadar, Bang. Buset, Bang. Berarti iblis diperalat. Ya benar, Bang. Seperti main catur, ujung-ujungnya kalau orang kemakan, kayak main catur, Bang. Abang saya pancing untuk makan pion. Abang kemakan, tetapi saya memperoleh kemenangan. Kan tujuannya itu, Bang. Allah Bapa tujuannya adalah untuk memenangkan hati manusia. Makanya berarti iblis membantu untuk melaksanakan rencana Bapa di surga itu.
secara tidak sadar. Iya, Karena makanya dia ini tidak yang saya memiliki bilang hikmat. begini Bang. Makanya orang Tidak memiliki Muslim akan hikmat. menyimpulkan bahwa iblis berjasa. Bahkan iblis di situ dikerjain atau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Inilah satu paham yang keliru, Bang. Kalau dikerjain Oke, itu masih cocok. saya buat Bang. satu umpama dah. Saya buat satu umpama gini, Bang. Ini mirip-mirip dengan kisahnya Yusuf di dalam Bible, ya Bang ya. Ketika ini kita buat dua umpama, Bang. Satu dari Bible, satu nanti kita buat sendiri. Yusuf kan dicemburui oleh saudara-saudaranya sendiri dari lain ibu ya. Ya, betul Bang. Oke. Ada 10 saudara Yusuf yang ingin supaya Yusuf itu binasa. Makanya Yusuf itu dibuang ke dalam sumur lalu dijual ke Mesir. Betul. Pertanyaan saya begini, Bang. Kehendak untuk mencelakai Yusuf. Keinginan supaya Yusuf itu dibinasakan, itu kehendak jahat atau kehendak baik? Buruk. Jahat. Oke. Rencana jahat atau rencana baik? Jahat. Oke, menurut Anda yang menunggangi mereka itu Bapa di sorga atau iblis? Yang menunggangi mereka itu kehendak bebas mereka, Bang. Tetapi mereka memiliki sifat iblis, Bang. Karena yang jahat itu adalah sifat iblis. Iya, mereka tidak kerasukan, Bang. Mereka tidak kerasukan. Seperti Yudas. Kalau Yudas kerasukan, Bang, jangan lompat kemana-mana, Bang. Kita kalau bahas tema itu fokus dulu, Bang. Yang menjadi, tapi ini konteks, Bang. Tidak lompat, tetapi saya ambil contoh, Bang. Ya, yang mau saya tanyakan begini. Keinginan, rencana jahat, permufakatan jahat, menurut Anda, itu yang melatari atau sosok yang mengendalikan itu, yang menginginkan itu terjadi, menurut Anda, roh jahat atau roh daripada Tuhan? Roh jahat. Nah, berarti mereka merancangkan yang jahat, betul? Betul. Rancangan yang jahat datang dari mana, Bang? Memang itu iblis, Bang. Tapi kan manusia kan beda, Bang, sangat iblis. Iya, jadi jangan abang bilang itu rancangan dari Tuhan, bukan, Bang. Enggak. Oke, sedikit. Tenang, Bang. Beda, Bang. Tenang, Bang. Biar saya pimpin dulu, Bang. Kayaknya Abang terlalu boros bicara ini. Tadi Anda bicara, saya dengar. Giliran saya bicara, Anda nampaknya tidak mau dengar. Begini, Bang. Janganlah gengsi Anda pertaruhkan demi firman Tuhan. Biarlah kita ini dipermalukan, yang penting firman Tuhan sampai, Bang. Ya, kalau gengsi kita pertahankan nggak ada gunanya. Gini. Setuju. Oke, sekarang begini. Ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri, di situ rancangan daripada iblis bekerja. Tetapi ingat, Bang, Tuhan atau Bapa di sorga mengizinkan itu terjadi. Dia mengizinkan bukan berarti dialah dalangnya. Dia hanya membiarkan itu terjadi. Ya, bedakan, Bang. Membiarkan terjadi dengan dialah inisiatornya. Beda. Inisiatornya itu tetap iblis. Nah, tetapi setelah sampai di Mesir, bukan yang terjadi bukan keinginan saudara-saudaranya itu supaya Yusuf lenyap, tidak. Tetapi Yusuf malah menjadi orang besar dan menyelamatkan seluruh bangsa-bangsa di bumi dengan cara membuat Mesir kaya raya dengan menimbun beras sebanyak-banyaknya. Sehingga kelaparan di atas muka bumi bisa diatasi oleh Mesir pada waktu itu. Makanya saya bilang, iblis merancang-rancangkan yang jahat, tetapi Bapa di sorga menunggang balikkan itu menjadi jalan keselamatan. Jadi ketabrakan, Bang. Iblis dengan Bapa itu tabrakan, bukan satu rencana. Ketika Anda katakan bahwa Bapa di sorga merencanakan ikut dengan iblis, makanya itu orang Muslim akan bilang berarti mereka itu tim kerja. Makanya iblis berjasa di dalam karya keselamatan. Begitu juga ketika kita berbicara tentang salib, Bang. Salib itu rencana, keinginan untuk membinasakan Yesus dengan cara disalibkan, itu datangnya dari iblis, datangnya dari si jahat. Kehendak Bapa di sorga itu bertolak belakang dengan iblis itu. Makanya Bapa di sorga membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi rancangan untuk membunuh Yesus, menyalibkan Yesus, itu dari iblis. Tetapi rencana yang daripada Bapa adalah untuk membangkitkannya. Jadi tabrakan, Bang. Nggak sama. Kalau sama berarti iblis dan Bapa teamwork. Kerjasama. Contoh yang kedua. Saya kasih contoh yang kedua. Biar kita paham, Bang, ya. Makasih, Bang Tobias. Makasih. Nih. Abang misalnya saya anggap, taruhlah Abang seorang gembala. Seorang pemberita firman Tuhan. Ya, Abang punya gereja kecil, gubuk reot, jemaat 5 orang. Tetapi banyak orang-orang tidak senang. Ini ngapain ini memberitakan Injil di sini? Bakar aja nih. Dibakarlah gereja Abang itu. Dibakar, dibinasakan. Apa harapan mereka, Bang? Keinginan atau rencana mereka itu apa? Supaya tidak ada kabar tentang Injil di situ. Tidak ada nama Yesus di situ. Nggak ada gereja di situ. Itu keinginan dan rencana mereka. Tetapi
Karena abang pegang teguh firman Tuhan, berita tentang pembakaran gereja itu sampai kepada banyak orang, sampai kepada presiden. Akhirnya dibangun gereja abang yang tadinya gubuk reot, dibangun jadi gereja yang besar. Jemaatnya tadinya 5 orang, jadi 100 orang. Orang tidak tahu ada gereja di situ, jadi tahu. Niat mereka ingin membinasakan firman Tuhan dengan cara membakarnya. Niat mereka, rencana mereka, keinginan mereka ingin membinasakan firman Tuhan, tetapi keinginan mereka tidak terjadi. Ternyata malah sebaliknya, pemberitaan firman Tuhan makin besar di situ. Pertanyaan saya, keinginan siapa atau rencana siapa untuk membinasakan atau membakar gereja tersebut? Keinginan Bapa di surga atau keinginan iblis? Keinginan iblis. Tetapi ternyata ditunggang balikan keinginan itu oleh Bapa di surga. Sebenarnya gini Bang Edis ini baru menceritakan sebuah narasi yang sesuai dengan yang saya jelaskan tadi Bang. Iblis itu berusaha untuk menghentikan perjalanan adikodrati Yesus. Karena iblis tuh berpikir bahwa Yesus selama masih hidup di bumi, ini tuh membahayakan Bang. Karena Injil bisa tersebar, sehingga banyak orang bertobat. Makanya iblis berpikir, dengan membunuh Yesus secara daging dia di manusia, selesai Injil. Nah, Injil selesai, berarti itu kehendak siapa? Rencana iblis atau rencana Bapa di surga? Keinginan iblis Bang. Rencana iblis atau bukan? Keinginan iblis untuk membunuh. Oke, Anda sudah setuju dengan keinginan. Rencana siapa itu? Rencana iblis bukan? Tetapi itu termasuk dari rancangan Allah Bapa, rencananya Allah Bapa, Bang. Jadi gini, Bang. Oke, berarti membakar gereja itu termasuk rencananya, dalangnya termasuk Bapa di surga. Itu keinginan manusia untuk itu kan manusia itu kan dia punya kehendak bebas. Berat ini kita berbicara. Iblis. Maksud saya begini, abangku Saint Furwell ya. Maksudku begini, Bang. Kita ini ingin memberitakan supaya firman Tuhan itu dipahami oleh semua kita, betul? Saya setuju banget Bang Edis. Makanya kita di sini hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik lah untuk teman-teman Kristen. Ya, tetapi gini Bang, bahasa-bahasa Anda, begitu bahasa-bahasa Pak Bom, bahasa-bahasanya RK, itu malah menjadi batu sandungan Bang. Akhirnya orang Muslim yang tadinya gampang mengerti, malah pusing sendiri, mereka nggak jadi masuk Kristen. Ya, saya ngerti Bang Edis. Bang Edis tuh poinnya itu adalah untuk membantu teman-teman agar bisa mengenal Injil, terutama teman-teman Muslim, Bang. Cuman ada pedang bermata dua juga, Bang. Karena dari pihak teman-teman Muslim, mungkin dia bisa memahami caranya Bang Edis dalam menjelaskan. Tetapi nanti orang-orang Kristen, sahabat-sahabat kita, itu jadinya mulai tersimpang gitu loh Bang. Iya, jadi maksudnya begini Bang. Sebenarnya selipnya itu dikit loh Bang. Selipnya itu sedikit aja. Kalau Abang bilang itu adalah rencana daripada Bapa di surga, artinya membakar gereja tersebut, keinginan untuk melenyapkan pemberitaan Injil disebut, artinya rencana Bapa di surga. Bagaimana mungkin Bapa di surga merencanakan pelenyapan Injil? Bagaimana mungkin Bapa di surga merencanakan yang jahat? Maksudnya begini, sedikit biar saya selesaikan Bang. Sebenarnya Bang, rencana Bapa di surga itu malah bertentangan dari rencana pembakaran gereja tersebut. Rencana Bapa di surga membuat gereja tersebut semakin besar. Rencana Bapa di surga malah membangkitkan Yesus. Rencana Bapa di surga justru malah membuat Yusuf menyelamatkan banyak orang. Jadi jangan Abang bilang bahwa Bapa di surga turut andil di dalam bagian pembakaran gereja tersebut. Salah Bang, bahasa yang selip sedikit itu membuat jadi batu sandungan. Gitu loh. Ya, jadi jangan Bang. Abang bilang bahwa Bapa di surga turut berencana menyalibkan Yesus. Tidak. Bapa di surga merencanakan untuk menunggang-balikan rencana iblis tersebut dengan cara membangkitkan anaknya dari antara orang mati. Ketika Tuhan Yesus dibangkitkan, maka iblis di situ dikalahkan. Gitu Bang. Kalau Yesus tidak bangkit, bubar Bang iman kita, selesai kehendak iblis yang terjadi. Gitu loh. Gini Bang Edis, poinnya itu adalah tentang dinamika moralitas Bang. Jadi makanya kalau kita lihat sekarang, semua orang yang terzolimi Bang, di awal Bang, pasti pada akhirnya mereka akan diangkat sama orang-orang. Kenapa? Karena Tuhan, karena Allah Bapa itu memiliki hikmat. Dia mengetahui bahwa manusia itu rohaninya mati Bang. Makanya tujuan Allah Bapa itu untuk memberikan anak satu-satunya itu untuk mengisi kerohanian manusia agar kerohanian manusia enggak, ini ada hubungannya Bang Edis, makanya itu namanya dinamika moralitas Bang. Di saat gereja dibakar yang tadi Abang bilang, orang-orang jadi bersimpati Bang. Disitulah akhirnya orang-orang tergerak karena segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah Bapa. Manusia, apakah pembakaran gereja itu sesuatu yang baik? Itu buruk Bang, tetapi masalahnya yang buruk datangnya dari siapa? Rencana siapa? Dari si jahat. Betul, jadi jangan Abang bilang penyaliban itu rencana Bapa, tidak. Rencana, gini Bang, karena itu karya keselamatan Bang. Jangka itu banyak Bang, step-stepnya Bang. Ada 7 langkah Bang. Ada contohnya seperti main catur, ada 7 langkah Bang. Tapi kalau keinginan, kita berpikir hanya di saat itu kita mau menyelesaikan. Oh ini pion nih,
gua ini nih, gua habisin nih, gitu loh Bang. Oke lah. Baiklah, nanti Tapi penonton sendiri yang udah lah, menilai oke Bang lah, ya. Bang. Oke. Iya, iya, yang penting, Nanti penonton kita sendiri kok yang sama-sama- menilai. Iya Bang, betul Bang. Oke. Saya setuju. Yang penting kita sama-sama sudah berbuat inilah demi demi kebenaran. Intinya Oke. itu aja sih Bang. Baik, baik. Terima kasih ya Bang ya. Seperti Thank itu you, Bang ya. thank you, Bang Edis. Selamat malam. Thank you, Tuhan thank you. Yesus Terima kiranya kasih, memberkati teman-teman. kita semua. Tuhan Yesus memberkati juga. Thank you Bang. Ya teman-teman, apakah masih ada tanda-tanda kedatangan dari Rudi Yohanes ataupun RK ataupun Pak Bom supaya apa? Supaya isu ini itu tidak lagi naik ke permukaan. Ya, jadi silahkan kepada pihak-pihak terkait, tujuan kita diskusi ini adalah tujuan yang baik. Jadi jangan kalian katakan bahwa saya ini adalah menolak bahwa salib itu adalah menjadi lambang keselamatan. Tidak. Bagaimana kita bernyanyi di gereja? Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Ya memang betul, tetapi detailnya seperti apa? Itu yang sedang saya jelaskan. Begitu loh. Ya, jadi teman-teman sekalian, semoga teman-teman paham yang saya maksudkan. Jadi kalau teman-teman masih tidak paham lagi, ya nanti saya yang gantian mandi lumpur. Oke, nampaknya diskusi kita sebentar itu saja ya, karena yang saya undang tidak datang, RK, Bom, Rudi Yohanes tidak datang. Mungkin saya rasa teman-teman atau pihak yang berkubu dengan mereka, yang sepakat dengan sudut pandang mereka sudah mewakili tadi. Saya rasa itu saja mungkin siaran malam hari ini teman-teman. Kita sudahi ya teman-teman ya, karena saya ini ada mau kegiatan, ada Thanksgiving, mau ke gereja. Gimana teman-teman, apa kita lanjut? Iya, Bapak mengubah kutuk menjadi berkat, begitu. Makanya di dalam Bible, Rasul Paulus berkata apa? Karena ketidaktaatan. Penyaliban itu kan karena ketidaktaatan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Karena pemberontakan mereka. Karena pemberontakan mereka, Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatannya. Begitu loh. Karena pemberontakan orang-orang Yahudi saja terjadi keselamatan bagi semua orang. Apalagi karena ketaatan orang Yahudi. Begitu loh. Paham teman-teman ya? Sekali lagi saya katakan, karena pemberontakan atau karena perlawanan atau karena dosa orang-orang Yahudi saja, Injil diberitakan, keselamatan tetap terjadi kepada banyak bangsa-bangsa, apalagi orang Yahudi patuh, taat, setia. Itu. Jadi rencana Tuhan ini memang nggak bisa digagalkan. Ya. Bagaimanapun iblis berusaha untuk melenyapkan, bagaimanapun setan ingin melenyapkan pekerjaan Tuhan, tidak akan sanggup mereka untuk mengalahkan rencana Bapa di surga. Tetap Bapa di surga itu sebagai ahlinya untuk memenangkan keinginannya. Seperti itu. Cuman jangan dicampur adukkan keinginan Bapa di surga dengan keinginan iblis. Itu hantaman terus, berhantaman. Begitu ya, saya rasa itu saja teman-teman. Semoga ini sudah clear. Karena Rudi Yohanes, Bom, dan RK tidak datang. Kalian sendirilah yang menjelaskan. Jadi tidak ada lagi pembahasan tentang tema ini. Jadi kalau masih ada yang ngomong-ngomongin saya di belakang, bertobat kalian ya, bertobat kalian ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Mau kegiatan dulu ya teman-teman. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman, kabar bahagia, program pendirian Rumah Apologet kita, teman-teman, sudah hampir-hampir selesai. Tinggal balik nama saja, teman-teman. Dan teman-teman di bulan Desember besok, teman-teman kita tutup ya untuk kolekte pembangunan Rumah Apologet. Jadi kalau teman-teman tergerak hati, teman-teman ingin mensupport saya, Edis TV atau Edis Sidabutar, teman-teman bisa mensupport saya, mensupport Apologet yang saya lakukan ini, kegiatan-kegiatan di media sosial yang saya lakukan ini, dengan cara memberikan supportnya atau kolekte untuk pembangunan Rumah Apologet kita di yang tertera di layar. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman bisa support juga, itu ada tulisan berjalan di PayPal, di Zelle, juga teman-teman bisa mensupportnya. Semoga teman-teman apa yang saya beritakan ini, apa yang saya lakukan di media sosial ini, semakin membuat orang mengerti atau semakin menarik orang untuk mempelajari Bible, untuk mempelajari firman Tuhan. Semoga kiranya dengan cara demikian, firman Tuhan itu diberitakan dan banyak orang-orang bertobat dan menerima kebenaran. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Bagi yang baru datang, nggak kebagian nonton, kacian deh lo. Ya, silakan teman-teman bisa nonton di YouTube saya. Bagaimana caranya teman-teman bisa menonton YouTube saya? Silakan teman-teman kunjungi profil saya, profil yang ada di Facebook ini. Teman-teman akan bisa melihat segala informasi, info-info tentang saya berada di profil tersebut. Bagaimana caranya? Nih saya balikkan dulu layar saya teman-teman ya. Nih, kalau teman-teman melihat saya, sebentar saya balikkan dulu, sebentar sabar ya. Nih, teman-teman melihat profil saya nih, saya kasih tahu cara-caranya.
Ya, saya kasih tahu cara-cara bagaimana ngelihat siaran ulangnya. Ini kan adalah akun saya, betul? Nah, ini akun saya, profil saya ini. Ketika kalian melihat profil saya ini, coba kalian lihat di sini ada ini kan pengikutnya 720.000. Ada Edi Sidabutar info lengkap, tanda panah ke bawah, nah ini. Ada Edis TV official blogspot.com. Klik saja ini. Ketika teman-teman mengklik ini, lihat ya, saya kasih panduannya, klik. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke blog saya. Nah, di blog saya ini, teman-teman akan melihat info-info tentang saya. Kelihatan ya? Nih, informasi tentang Edis TV, waspada penipuan dengan mengatasnamakan nama saya, kolektor persembahan ini, PayPal ini, Zelle ini, akun TikTok asli saya ini, akun YouTube saya ini, akun Facebook saya ini. Jadi teman-teman bisa ngecek sendiri di sini. Nah, mau nonton siaran langsungnya, saya simpan di YouTube saya. Oke ya, saya rasa seperti itu saja teman-teman. Selamat malam, karena saya harus pergi ke gereja. Teman-teman, sampai bertemu.